wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, ilahil awwalin wal akhirin, wa qayyumis samawati wal ardhin, wa usalli wa usallimu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak juga para ibu jamaah Masjid Hikmatul Muamalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selepas kita libur selama Ramadan juga Syawal barangkali Pak Haji ya. Kita kembali melaksanakan ta'lim rutin di bulan Zulqa'dah ini atau di bulan Mei pada tanggal berapa ini? 23 ya. Di pekan keempat. Mudah-mudahan taklim yang kita mulai setelah kita libur karena Ramadan dan Syawal, kita senantiasa diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang besar di dunia dan di akhirat, juga menjadi wasilah mudahnya kita menempuh jalannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga seluruh umatnya yang masih setia dengan ajaran beliau sampai akhir zaman. Baik hadirin dan hadirat, para bapak juga para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya jadi teringat dengan usulan dari Ustadz Roni. Ustadz, bagaimana kalau kita bahas pengajian ini satu kitab katanya gitu ya, biar jelasnya biar habisnya itu jelas, kita telah selesai kitab anu misalnya gitu ya. Nah ini pun saya hari ini membawakan satu kitab ya, karangan Al-Imam Ibnu Rushdi yang berjudul Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Barangkali kalau kita bahas ini di sini kebetulan yang telah kita bahaskan tentang masalah jenazah gitu ya. Itu walaupun barangkali belum selesai, kita nanti bahas dari awal tentang kitabul wudu di sini dengan beberapa permasalahan yang mudah-mudahan belum pernah dibahas oleh yang lain ada di sini. Itu nanti di ujung kitab ini ada dibahas pula sedikit tentang kitabul janaiz gitu ya. Di sini dibahas lagi di pembahasan yang terakhir. Nah, kitab ahkamal mayit. Kitab ahkamil mayit seperti itu. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadirat semuanya. Kita barangkali memulai saja kitab ini ya, kitab Bidayatul Mujtahid, kitab fikih perbandingan yang ditulis oleh seorang ulama besar di zaman Andalusia. Ya kan, kitab ini sering dibahas di kampus-kampus di Saudi Arabia ya khususnya, juga di Timur Tengah, sebagian Timur Tengah. Ini kita perbandingan yang kita barangkali perlu mengetahuinya sedikit banyak tentang beberapa permasalahan yang ada di dalam kehidupan fikih kita seperti itu. Baik hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang kitabul wudu. Nah, di dalam pembahasan ini ya, tentang kitab Thaharah, beliau langsung membahas tentang kitabul wudu ya, gitu. Karena ketika kita diperintahkan untuk sholat, harus bersuci, dan sholat adalah ibadah yang sering dilaksanakan oleh kita, ya, sehari semalam 5 kali, maka kita akan bersinggungan dengan yang namanya wudu, seperti itu. Maka kita akan bahas di sini kitabul wudu'i tentang kitab wudu. Innal qaulal muhit bi usuli hadhil ibadah yanhasir fi khamsati abwab. Sesungguhnya pembahasan tentang masalah wudu ini ya di dalam kitab ini terdapat atau menjadi 5 bab pembahasan. Yang pertama fid dalil ala wujubiha, tentang dalil-dalil mengenai wajibnya berwudu ketika akan sholat. Wa ala man tajib, dan kepada siapa saja diwajibkan wudu tersebut. Wa mata tajib, dan kapan diwajibkan untuk berwudu. Yang kedua fi ma'rifati af'aliha, tentang mengetahui ma'rifat beberapa perbuatan wudu, gerakan-gerakan wudu seperti itu. Dan kemudian wa fi ma'rifati ma bihi tuf'alu wa huwal ma', dan juga tentang harus mengetahui
ketika berwudu yaitu medianya yaitu air. Dan yang keempat fi ma'rifati nawaqidiha tentang mengetahui beberapa pembatal wudu tersebut. Dan yang kelima fi ma'rifatil asya allati tuf'alu min ajliha dan beberapa permasalahan ya kan yang dikerjakan ketika berwudu apa saja gitu kan seperti itu. Yang pertama dalil yang kemudian disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini yaitu Al-Qur'an juga As-Sunnah dan ijma'. Fa amad dalilu ala wujubiha fal kitab was sunnah wal ijma'. Adapun dalil mengenai wajibnya berwudu kata Al-Imam Ibnu Rushdi itu adalah Al-Qur'an, jelasnya ada ayatnya ya, Al-Maidah ayat yang ke-6, juga was sunnah dari as-sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ijma' dan ijma', kesepakatan para ulama seperti itu. Ammal kitabu adapun dari Alkitab, faqauluhu ta'ala yaitu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, ketika engkau atau kalian akan berdiri melaksanakan sholat, maka faghsilu wujuhakum, maka basuhlah, cucilah wajah kalian, wa aydiyakum dan juga tangan kalian ya, kedua tangan kalian, ilal marafiqi sampai siku, seperti itu. Ini tentang dalilnya tentang berwudu ya. Yang nanti kalau dibaca habisnya atau secara sempurnanya, wamsahu biru'usikum dan usaplah kepala kalian, gitu ya. Wa arjulakum ilal ka'bain dan juga basuhlah atau cucilah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat tentang wajibnya berwudu ketika akan sholat. Ya kan, maka kita harus berwudu. Nah, di dalam ayat ini yang disebutkan kurang lebih yang pertama ya kan hanya membasuh wajah. Gitu ya. Coba lihat. Faghsilu wujuhakum, maka cucilah, basuhlah ya wajah kalian. Wa aydiyakum juga kedua tangan kalian ilal marafiqi sampai siku. Wajah, kedua tangan gitu kan. Wamsahu biru'usikum dan usaplah ya gitu kan. Usaplah kepala gitu kan. Wa arjulakum ilal ka'bain dan juga kedua kaki sampai mata kaki seperti itu. Itu sedangkan berkumur-kumur sama istinsyaq ya kan, mengusap ini kedua telinga tidak disebutkan gitu ya. Nanti kita akan bahas di sini. Yang kedua, wa amma sunnah, adapun dari as-sunnah yaitu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholatan. Allah tidak akan menerima salat ya kan bi ghairi tahurin, tanpa bersuci terlebih dahulu. Ya kan, tidak berwudu, tidak mandi ya kan, dalam kondisi hadas besar, hadas kecil dia langsung masuk salat. Itu tidak akan diterima. Wala shadaqatin wala shadaqatan dan juga tidak sedekah tidak akan diterima min ghululin karena faktornya haram, dari hasil menipu, hasil merampas dan lain sebagainya gitu ya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, juga Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah gitu. Nah, kemudian disebutkan di sini di hadis yang kedua bahwa Rasul telah bersabda, la yaqbalullahu sholatan. Allah tidak akan menerima sebuah salat man ahdatsa, ketika orang itu berhadas, hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. Jadi jelas tentang perintah wajibnya berwudu. Dari Al-Qur'an yang sudah ada, juga dari al-hadisnya ada seperti itu. Wa ammal ijma', adapun kesepakatan para ulama, fa innahu lam yunqal an ahadi minal muslimin fi dzalika khilaf. Karena disebutkan di sini ya, dari ijma' itu tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang berbeda pendapat tentang hal ini. Jadi sudah sepakat tentang wajibnya berwudu ketika akan melaksanakan sebuah ibadah gitu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita insyaallah taala pekerjaan wudu ini atau berwudu ini sudah sering dilaksanakan. Bahkan di sebagian kaum muslimin wudu itu menjadi sebuah praktek yang bukan hanya untuk sholat, ya kan? Mau misalnya mengaji itu wudu dulu, walaupun khilaf di kalangan para ulama. Ada yang ketika akan berbekam wudu dulu, ada yang ketika akan meruqyah harus wudu dulu, gitu kan? Ada barangkali mau kemana, ya kan? Ada yang harus kemudian berwudu dulu. Itu di kita insyaallah itu banyak dikerjakan. Bahkan ada yang tidak mau lepas hidupnya dari wudu, udah batal wudu lagi.
gitu kan seperti itu. Karena beberapa manfaat wudu sudah disebutkan ya oleh para ulama, di antaranya itu nanti di hari kiamat kaum muslimin itu akan ya kan yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Orang yang berwudu itu nanti di hari kiamat itu datang dalam kondisi bercahaya dan berseri-seri, ya kan? Min atharil wudu disebabkan karena faktor dia sering berwudu. Tentu wudu di sini yang utama adalah ketika akan melaksanakan sholat. Gitu. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian di sini disebutkan tentang ma'rifat fi'lil wudu, ya kan? Kita harus mengetahui tentang perbuatan wudu itu seperti apa. Ini karena para ulama sangat detail ya, kalau kita baca sampai nanti pembahasan wudu ini selesai, itu dikupas beberapa khilaf di kalangan para ulama. Ketika disuruh mencuci tangan, gitu kan, sampai siku, apakah siku itu hanya batas, gitu kan? Jadi hanya sebagai batas saja, apakah harus dilebihkan, gitu dibahas. Karena tangan, definisi tangan menurut bahasa Arab itu bisa pergelangan tangan, bisa sampai sini tangan, bisa sampai sini tangan, seperti itu. Mana nih yang dimaksud dengan ya kan wa aydiyakum ilal marafiq, cucilah atau basuhlah tangan sampai siku, gitu kan seperti itu. Sebab definisi tangan masih diperdebatkan oleh para ulama. Juga ketika mencuci wajah, fagsilu wujuhakum. Apakah wajah itu hanya yang terlihat saja ketika bercermin? Sampai ini pun dibahas, ya kan? Area yang di setelah jambang gitu ya, al-bayad namanya, itu apakah harus dicuci dulu? Dicuci juga. Sampai yang ini area yang area yang lega gitu ya, nong-nong gitu. Ini jidat, apakah harus dicuci atau tidak? Gitu kan. Sampai dibahas apakah janggut masuk dari wajah atau bukan seperti itu. Ini para ulama membahas seperti itu, gitu kan. Nah, terus ketika dibahas yang lainnya pun sama, ya kan? Apakah ketika berwudu boleh ngacak? Bapak wudu cuci kaki dulu, terus istinsyak gitu kan, terus istinsar, terus nyuci tangan misalnya. Apakah harus berurutan? Gitu kan? Itu dibahas di sini. Nah, di sini wa amma ma'rifatu fi'lil wudu, adapun mengetahui tentang perbuatan wudu itu, fal aslu fihi ma warada min sifatihi fi qoulih ta'ala. Dasar hukumnya adalah mengacu kepada Al-Qur'an surat Al-Maidah yang ke-6. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Yang pertama mencuci wajah di dalam ayat ini seperti itu. Kemudian wa aydiyakum dan juga kedua tangan ilal marafiqi sampai siku, wamsahu biru'u sikum, dan juga mengusap kepala, wa arjulakum membasuh kaki, kedua kaki ilal ka'bain sampai kedua mata kaki seperti itu. Nah, kemudian muncul beberapa permasalahan di dalam ayat ini. Ikhtalafal ulama'u, ya kan? Halin niyah syartun fi sihhatil wudu amla. Apakah niat itu syarat sahnya berwudu atau tidak? Dibahas. Kita tiba-tiba wudu aja tanpa pernah ada niat seperti itu. Niatnya apa? Untuk menghilangkan hadas kecil, gitu kan? Itu yang kita dulu barangkali pernah ada yang belajar ya. Nawaitul wudu'a, ya kan, lillahi ta'ala li raf'i al hadasil asghar. Kita niat berwudu karena Allah Ta'ala untuk menghilangkan hadas kecil, gitu kan. Kita barangkali tidak berniat mungkin secara lafaz ya, tapi insya Allah dalam hati itu sudah berniat seperti itu. Maka di sini disebutkan bahwa para ulama ya kan menyebutkan setiap perbuatan ibadah harus ada niatnya. Dan kita insya Allah ketika akan ke masjid, kemudian ke toilet berwudu, ya kan kita sudah ada niat gitu. Ini duhur nih, langsung ke toilet berwudu, itu niatnya untuk sholat gitu. Dan ketika wudu pun kita sudah ada niat. Ini wudu perbuatan yang wajib dikerjakan sebelum sholat seperti itu. Ya kan? Nah, hadisnya sudah jelas, innamal a'malu binniyat. Seluruh amal itu adalah tergantung niat. Jemaah yang cerdas bertanya, Pak Ustadz, bagaimana berwudu ketika di toilet? Ditanyakan. Terus bagaimana hukum berwudu ketika telanjang? Katanya seperti itu. Saya jawab, berwudu di toilet dibolehkan. Seperti itu. Kita masuk ke toilet gitu ya. Di situ ada buat buang hajat, ada area misalkan pancuran atau keran, kita boleh berwudu di situ. Kalau misalnya dalam kondisi tidak pakai pakaian, boleh. Karena itu tempat tertutup seperti itu. Adapun ketika membaca basmalah dalam hati.
Ustadz jangan sampai di sini, telanjang di sini, jangan atuh ya. Ini mah tempat umum. Nanti apalagi ke 10 Jumatan, misalkan rame, aduh ya kan. Jangan itu ya. Tapi kalau di rumah, boleh. Sebab Rasul ketika berwudu dari janabah, nah itu tuh kan terbuka auratnya. Itu ada proses wudu gitu kan. Sebelum mandi besarnya itu, gitu kan. Jadi dalam kondisi tidak memakai pakaian, ya. Jadi dibolehkan. Yang tidak boleh itu ketika mau baca basmalahnya keras dan juga telanjangnya di area terbuka. Kalau di rumah dibolehkan. Baik hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini sudah masyhur, ya kan sudah ma'ruf lah kan dikenal. Kita setiap amal pasti ada niat. Dan tidak mungkin seorang muslim dia melakukan sebuah ibadah tanpa niat, tidak mungkin. Misalnya ada Sedroni nih pakai berwudu, pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung. Sedroni mau kemana? Mau mancing, masa iya gitu kan gitu. Ya kan aneh, kok pakai baju koko misalkan mancing gitu kan. Pasti biasanya sudah niat untuk sholat seperti itu. Gitu ya. Ini masalah niat ini sangat penting sampai para ulama membahasnya. Setiap orang itu nanti dihisab sesuai niatnya, Masya Allah. Yang masuk ke masjid ini mungkin beda-beda niatnya. Ada niatnya mungkin ingin thalabul ilmi, ada niatnya, pacar saya ikut ngaji, ngaji itu kan ingin ketemu pacarnya misalnya. Atau mungkin dimarahin sama mertuanya, kamu nggak pernah hadir ke masjid, ngaji diomelin mulu. Akhirnya daripada tidak dengerin omelan, datang ke masjid. Bisa seperti itu. Ya kan, nanti dihisabnya oleh Allah tergantung niatnya. Seperti itu. Ya kan? Kan dalam sebuah hadis disebutkan seperti itu ya, kata Rasul, nanti ketika ada sebuah terjadi tragedi besar di tanah Arab, itu Allah kemudian menolong kaum muslimin. Ka'bah mau dihancurkan, Allah tolong, itu semua orang dimusnahkan. Kata Siti Aisyah, Rasul kan di situ enggak ada orang yang tidak berniat jahat terhadap Ka'bah. Tapi kok kenapa dimusnahkan? Nanti kata Rasul di hari kiamat mereka dibangkitkan sesuai niatnya. Gitu. Misalnya Ka'bah diserang gitu kan. Di situ kan ada yang sedang umroh, sedang mungkin tawaf, sedang dagang gitu ya. Tapi karena ketika ada pasukan menyerang itu dibereskan semuanya oleh Allah. Maka kata Rasul nanti gitu kan, innahum yub'atsuna yaumal qiyamati ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai niatnya masing-masing. Okay. Dan juga ada satu konsep yang menurut saya ini kemudahan bagi kaum muslimin dalam hal niat. Kita ketika beribadah niatnya boleh double-double Pak Haji. Misalnya contoh ketika kemarin Syawal. Syawal misalkan kita akan niat saum Syawal 6 hari. Tapi ingin juga berbarengan dengan Senin Kamis. Nah, dibolehkan tuh. Pas Senin saja, pas Kamis saja. Terus nanti kemudian ketemu Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Itu dibolehkan. Pekerjaannya satu tapi niatnya double, 2 atau 3. Boleh itu. Gitu 3 in 1 ya. Para ulama telah menyebutkan idza istama'at ibadatan min jinsin wahidin tadakhalat af'aluhuma waqtafa anhuma bi fi'lin wahidin idza kana maqsuduhuma wahida. Kalau dua ibadah yang setara itu bertemu, ya kan? Maka pengerjaannya bisa digabung. Dan cukuplah dikerjakan satu kali saja ketika tujuannya satu. Bapak masuk ke masjid sebelum subuh atau ketika mungkin setelah azan subuh. Maka di situ ada kesempatan yang pertama sholat tahiyatul masjid, sholat syukurul wudu, sholat qobliyah subuh. Gitu. Daripada nanti buru-buru mencolok sini, pindah-pindah dan terburu-buru, mendingan 3 pekerjaan ini digabungkan dengan satu kali sholat. Ya Allah, ini saya sholat niatnya qobliyah subuh. Ini niatnya yang kedua tahiyatul masjid. Yang ketiga syukurul wudu. Allahu Akbar. Boleh. Gitu ya. Itu keringanan dari para ulama, dibolehkan. Ibu juga sama nanti ya. Misalkan ibu, banyak dosa. Ini qobliyah subuh kerjakan. Salat tobat misalnya digabungkan. Gitu. Atau mungkin mau istikharah juga dibolehkan. Ya, ada keperluan misalnya meminta petunjuk kepada Allah dan lain sebagainya. Gitu. Baik hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini, ya, hadis yang masyhur, ya kan? Maka para ulama mengatakan syarat sah wudu itu niat. Sebab semua ibadah harus ada niatnya, termasuk berwudu. Inilah mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Thawr, juga Imam Abu Dawud, gitu.
Ya, Imam Dawud di sini. Wa dhahaba fariqun akhar ila annaha laysat bisyarat. Tapi sebagian para ulama mengatakan itu bukan syarat sah wudu, ya kan, niat. Walaupun mungkin lupa tidak berniat maka tidak mengapa. Inilah mazhabnya Abu Hanifah dan Imam As-Sauri, ya kan. Itu diperbolehkan kalau kita tidak berniat sedikit pun ketika berwudu. Tapi ketika berniat itu lebih afdal. Ya Allah, saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, seperti itu. Bapak Ibu barangkali masih ingat tentang hadas itu apa? Sama najis? Kalau najis kan sudah jelas ya. Najis itu bisa menempel di badan, bisa menempel di baju, bisa menempel di tempat sholat. Itu najis. Yang keluar dari badan kita misalnya kan ada dari depan, dari belakang. Nah itu najis, dibuang. Jangan sampai nempel di celana, maka sholatnya tidak sah. Gitu. Juga jangan nempel di baju. Ketika ke bawah sholat tidak sah. Atau nempel di tempat sholat, di sejadah atau mungkin di ubin. Ubin tadi pagi anak kecil anak putra ibu misalkan ngompol di situ. Udah kering, misalkan udah kering tapi masih ada nyisa sedikit yang basah. Ibu tiba-tiba sholat di situ. Ya kan? Itu masih najis, dipel dulu. Tapi kalau hadas itu tidak terlihat. Ada orang misalkan, "Pak, Bapak kenapa enggak megang Al-Qur'an? Punya hadas." Mana Pak hadasnya nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Ya kan hadas itu ya. Tidak nampak. Ibu dan bapak sedang junub. Suruh pegang Al-Quran. Nggak mau kata Pak Ustadz. Orang junub jangan pegang Al-Quran. Saya sedang hadas besar. Kata anak ibu, "Mak, mana hadas besar? Bagi dong," misalnya gitu kan. Itu padahal tidak kelihatan gitu ya. Itu abstrak, tidak terlihat gitu. Nah, hadas kecil dihilangkan dengan berwudu. Sedangkan hadas besar dihilangkan dengan mandi. Insya Allah udah paham ya. Terus yang selanjutnya, perbedaan ini disebabkan katanya ya, kata para ulama di sini dibahas oleh Imam Ibnu Rushdi, sebab berwudu itu, ya kan, apakah sebagai al-qurbah, perbuatan yang itu taqarrub gitu, berwudu ini sehingga wajib pakai niat, ataukah hanya sebagai untuk mencuci najis saja, seperti itu, ya kan? Kalau ini ibadah tentu harus ada niatnya. Tapi kalau hanya berwudu itu adalah faktor yang untuk membersihkan diri, maka tidak perlu niat pun nggak apa-apa gitu kata beliau seperti itu. Sebab kalau sebuah ibadah tanpa niat, nah kurang sempurna seperti itu. Tapi ketika disebutkan, oh wudu ini harus pakai niat sebab fungsinya sebagai taqarrub, sebagai rangkaian ibadah, ya, juga sebagai nadzofah kebersihan. Kan tangan cuci gitu ya, ada sabun, pakai sabun gitu kan, digosok-gosok. Nah ini bertemu atau berkumpul kedua hal tersebut dalam wudu untuk beribadah atau taqarrub juga an-nadzofah sebagai kegiatan yang bisa membersihkan badan itu. Tapi bagi kita insya Allah ketika berwudu itu minimalnya ada niat mau melaksanakan sholat ya. Ini syarat daripada sholat adalah harus ada wudu. Wudunya kita pakai niat juga. Dalam hati cukup ya untuk menghilangkan hadas kecil niatnya ya. Baik, yang selanjutnya. Nah, kemudian para ulama pun telah berbeda pendapat tentang kewajiban mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke bejana untuk berwudu. Zaman Rasul mungkin tidak ada pancuran, tidak ada keran gitu ya. Jadi diambil dari ember gitu kan atau dari wadah dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika mencuci tangan itu apakah ini sebuah keharusan juga ya kan atau tidak gitu. Bagaimana kalau tangan kita sudah suci nih, apakah tetap harus dicuci juga? Gitu kan. Tangan tadi habis mandi, datang waktu duhur misalnya, nggak megang apa-apa, apakah tetap juga harus dicuci? Ataukah walaupun cuci tetap harus atau ketika masih bersih pun harus tetap dicuci gitu ya kan. Nah dalam hal ini para ulama mengatakan sunnahnya berwudu secara mutlak itu cuci tangan kedua-duanya walaupun dalam kondisi tangannya bersih, kukunya nggak panjang, nggak pegang apa-apa, bersih pokoknya gitu ya, harus dicuci tetap ketika akan berwudu. Tapi yang lain mengatakan itu mah katanya hanya anjuran saja ya kan, tidak mutlak harus dicuci. Kalau dalam kondisi suci, tangannya bersih gitu kan, itu tidak perlu untuk dibasuh, gitu kan, dicuci ketika akan berwudu gitu.
Kita insya Allah tidak pernah melewatkan mencuci kedua tangan ketika akan berwudu. Wah, digesong-gesong kan? Bersih. Wah, itu kan sudah bersih, baru kemudian berkumur-kumur. Gitu. Terus yang selanjutnya di sini dikatakan juga, para ulama mengatakan, sebagian mengatakan bahwa mencuci kedua telapak tangan itu wajib bagi orang yang baru bangun tidur, katanya. Ya kan? Sebab kata Rasul dalam sebuah hadis disebutkan seperti itu, gitu. Ya kan? Idza staiqadha ahadukum, jika seseorang di antara kalian bangun tidur, ya kan? Ya kan, idza staiqadha ahadukum min naumihi, seseorang di antara kita bangun tidur, ya. Fal yaghsil yadahu qabla an yudkhilaha al-ina, maka hendaklah dia mencuci tangannya sebelum dimasukkan ke bejana untuk menciduk air, gitu. Fa in ahadakum la yadri aina batat yaduhu, sebab seseorang di antara kalian tidak tahu itu tangan bermalam di mana. Garuk sana, garuk sini misalnya, gitu kan. Tiba-tiba pas mau sholat langsung aja gitu kan berkumur-kumur, nggak dicuci dulu gitu. Ini Rasul saking perhatian kan, cuci dulu, bersihkan dulu. Takutnya habis garuk misalkan, maaf, borok, misalkan digaruk sampai sampai benyenyeh, tiba-tiba harus kumur-kumur gitu kan. Takut ketelan, gitu kan. Lebih bagus dicuci dulu. Fal yagsilha salasan, maka hendaklah dicuci sebanyak tiga kali. Itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain gitu. Tapi para ulama berbeda pendapat, apakah tidurnya itu malam saja atau siang? Nah, gitu. Di sini sebutkan tidur malam wajib cuci. Kalau tidur siang tidak usah. Ini dibedakan nih, gitu. Ya kan, walaupun ada yang mengatakan pokoknya bangun tidur cuci, gitu kan, mau malam mau siang, gitu kan, seperti itu ya. Di kita insya Allah ya tidur mungkin subuh lah paling utama ya. Subuh setelah tidur bangun, gitu kan, itu kita cuci tangan, gitu ya, untuk membersihkan barangkali si tangan tadi megang kemana lagi tidur dan lain sebagainya, gitu ya, untuk terjaga kebersihannya, gitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Nah, kemudian adapun masalah mencuci kedua tangan ini, kata para ulama, ini kan tidak ada di dalam ayat katanya. Ayat langsung mencuci wajah, kok tidak ada tuh harus cuci tangan, kata gitu. Apalagi ketika dibahas selanjutnya tentang masalah berkumur-kumur, gitu. Ini berkumur-kumur ini wajib atau tidak? Sama menghirup air ke hidung, gitu kan. Sebab di dalam ayatnya tidak ada, gitu. Ketika dikatakan itu wajib, artinya kita nambah kata para ulama. Orang cuman wajah, kedua tangan, gitu kan, usap kepala sama kedua kaki, kok ada tambahin, kata gitu. Ini para ulama saking untuk mencerdaskan umat, mereka diskusi, dan kemudian mungkin ya ini beliau hasil diskusinya, gitu ditulis. Baca kitab A, B, C, dan seterusnya dituliskan. Gitu. Untuk jadi referensi bagi kaum muslimin. Gitu ya. Nah, akhirnya kemudian disampaikan di sini ya, bahwa ketika kita mau berwudu kemudian mencuci kedua tangan, gitu ya, gitu. Itu ada dalilnya tadi di hadis. Nah, adapun ketika kemudian kita berkumur-kumur, juga beristinsar, maka berkumur-kumur itu tidak ada perintahnya, tapi contoh ada gitu. Rasul berkumur-kumur. Adapun beristinsar, ini mengeluarkan air dari hidung yang kita hirup, itu ada dalil perintahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan. Akhirnya keduanya tetap dikerjakan, ya kan. Kita insya Allah tidak pernah ya melewati, ya kan. Sudah cuci tangan, tiba-tiba cuci wajah, kumur-kumur sama istinsar ditinggalkan, tidak pernah insya Allah. Berkumur-kumur, walaupun ada dua versi nantinya ya, ada yang dipisahkan antara kumur-kumur dengan menghirup air ke hidungnya, ada juga yang disatukan. Ambil, ya kan, kumur-kumur sama langsung dihirup sebagainya. Ya kan, dikeluarkan, gitu ya. Gitu kan, kayak kita buang ingus, gitu. Itu ada juga yang dipisah. Insya Allah keduanya dibolehkan, gitu. Itu ada dalilnya, ya kan. Berkumur-kumur dari contoh Rasulullah SAW, sedangkan beristinsar mengeluarkan itu perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan? Idza tawaddu ahadukum falyaj'al fi anfihi ma. Ketika seseorang di antara kalian itu berwudu, maka jadikanlah di dalam hidungnya itu ada air, summa liyansur, kemudian keluarkan. Gitu kan. Tapi jangan ke orang, jangan waduh, ke orang itu berantem ya, berantem di tempat wudu gitu ya. Tapi kebawahkanlah gitu ya.
seringan mungkin. Ya kan? Jangan sampai juga kita menghirup sampai sakit ke kepala, cukupnya lah. Apalagi kalau sedang saum, jangan sampai mendalam menghirup air ke hidungnya, takutnya nanti keminum, gitu ya. Baik hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rushdi, seperti itu. Nah, kemudian setelah nyuci kedua tangan, ya kan berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, baru kemudian mencuci wajah. Nah, di sini disebutkan ittafaqal ulama ala anna ghuslal wajhi bil jumlah min faraidil wudu. Para ulama telah sepakat bahwa mencuci, membasuh wajah itu dari kewajiban berwudu. Fardu wudu sesuai dengan ayat fagsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Nah, para ulama di sini membahas perbedaan pendapat tentang al-bayad. Al-bayad itu ini area setelah jambang sebelum telinga. Ini harus kecuci apa enggak gitu. Apakah cuma sampai sini saja nih? Jambang yang ini aja harus dicuci gitu. Apakah itu yang disebut dengan wajah gitu kan. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut, juga tentang janggut. Apakah masuk dari kategori wajah atau bukan? Seperti itu. Maka di sini disebutkan bahwa ya kan yang disebut dengan wajah itu apa yang nampak. Nah, para ulama berbeda pendapat. Bagi kita insya Allah, walaupun ini ada khilaf di kalangan para ulama harus tercuci atau tidak, kita mau mencuci sampai basah kuyup, ya kan, sampai ini pun basah gitu ya gitu. Nggak pernah ada yang misalkan mencuci wajahnya ini kelewat, insya Allah tidak pernah ada di kita ya, gitu. Janggut mungkin hanya sedikit, cukuplah dibasahin. Kalau mungkin yang lebat, Rasul sering di suai-suai, ya kan, dibasahin, ya kan, sampai bersih, gitu kan, seperti itu. Kita mungkin janggutnya juga sedikit, saya juga pendek, gitu kan, tidak panjang. Gitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini disebutkan madhab Imam Malik, ya kan, annahu laisal bayad alladzi bainal izar wal udhud minal wajh. Kalau pendapat Imam Malik, ya kan, al bayad ini yang di antara jambang dengan telinga bukan termasuk wajah. Jadi kalau tidak terbasuh tidak dosa, kata beliau gitu. Wa qad qila fil madhhab bil farqi bainal amrad wal multahi. Tapi kalau yang berjanggut sama yang tidak berjanggut, kata itu dibedakan pendapatnya gitu. Ya kan? Karena mereka mengatakan janggut termasuk bagian dari wajah, harus terkena air gitu ya. Maka di sini disebutkan Imam Malik mengatakan ila wujub imradil ma' alaih. Wajib membasuhkan air ke janggut. Sebab janggut termasuk bagian dari wajah gitu ya. Tapi Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan. Sedangkan Imam Syafi'i hanya pendapat di antara dua pendapatnya yang pernah ada, belum mewajibkan untuk membasahi janggut. Itu bagi laki-laki gitu. Tapi bagi kita insya Allah ya, bagi orang Indonesia khususnya, karena sering bersentuhan dengan air dan suka air, ya kan, sampai ada orang Indonesia yang kemudian kuliah di Saudi Arabia, itu kan sering mandi ya. Orang kita mah ya pagi mandi, nanti mungkin sore mandi. Itu ketika mandinya 2 kali per hari, itu kata temennya yang orang Arab, kamu kalbatoh, kamu kayak bebek gitu ya. Mandi mulu gitu kan. Mungkin orang sono barangkali enggak sebanyak kita gitu. Ya kan? Karena faktor mungkin dingin atau tidak biasa ya. Kalau kita kan insya Allah gejebur-gejebur gitu. Bahkan ada orang asing di sini misalnya lama di Indonesia, dia kemudian diajarin bersuci pakai air gitu. Akhirnya jadi terbiasa gitu. Lebih bersih daripada pakai tisu gitu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian para ulama juga membahas masalah mencuci kedua tangan. Tadi setelah wajah ya. Wajah insya Allah kita mah Pak, ini pun dicucilah ke basah ya. Walaupun mungkin para ulama cuma membatasi, ini tidak perlu, tapi hanya area yang ya itu kan, yang nampak ketika dipoto, ini pun ada yang mengatakan tidak wajib, tapi kita mah basah semua. Ini kena, ini pun kena, gitu kan, basah semua insya Allah, gitu kan. Nah, kemudian setelah mencuci wajah, maka para ulama membahas tentang kewajiban ghusla al-yadain, mencuci kedua tangan, seperti itu. Nah, ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aydiyakum ilal marafiq, ya kan? Cucilah kedua tanganmu sampai kedua siku, maka para ulama berbeda pendapat. Apakah siku ini masuk kepada anggota wudu atau hanya batasan saja bahwa mencuci tangan sampai situ? Ya kan? Ini siku misalnya kan,
set, udah sampai sini, ya kan? Kalau masuk berarti harus dilebihkan, seperti itu. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang lafaz ila, ya kan? Wa aydiyakum ila al-marafiq. Dan cucilah kedua tanganmu sampai, gitu-gitu ya. Karena kata Al-Qur'an pun ada, wa atimus syiyama ilal lail. Sempurnakanlah saum sampai malam. Apakah Ustaz Roni sampai jam 12 malam? Enggak kan? Gitu. Tapi cukup maghrib perbatasannya, gitu ya. Gitu. Nah, ini pun sama dibahas. Ternyata kata para ulama, ya kan? Walaupun definisi tentang tangan itu berbeda pendapat, ada yang cukup pergelangan saja, bagaimana orang yang mencuri kan dipotong hanya di sini, ya kan? Bukan di sini, bukan di sini, gitu kan? Tapi cukup di pergelangan tangan, gitu kan? Ada yang mengatakan tangan itu sampai siku, ada juga sampai sini itu termasuk tangan, gitu kan? Nah, yang terjadi dalam contoh Rasulullah SAW bahwa Rasul, ya kan, suka berwudu sampai ini, gitu. Itu kata sahabat Abu Hurairah, aku pernah melihat Rasul berwudu, gitu kan? Rasul wudunya ketika mencuci kedua tangan sampai ininya apa namanya itu lengan ininya ya, yang ada ototnya seperti itu, yang ada ototnya. Nah, hadisnya disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, annahu ghasala yadahu al-yumna. Yaitu Rasul mencuci tangannya yang kanan, hatta asyra'a fil adud. Sampai Rasul mencucinya ke adud. Adud itu ke sini, ya kan? Sumal yusra kadzalik. Kemudian tangan kiri pun sama gitu. Karena Rasul kan bajunya longgar, Pak. Ininya lebih luas. Jadi ketika diangkat mudah. Tapi mungkin kalau Bapak pegawai di kantoran, aduh, ya susah gitu kan. Aduh, kepentok ya kan. Udah akhirnya apa? Mungkin buat buka baju tuh alternatifnya. Tinggal ada kaos oblong baru wudu agak leluasa gitu. Ya kan? Kalau Rasul kan ininya lebar gitu. Ininya lebar. Jadi diangkat sampai sini pun mudah gitu. Kalau saya barangkali agak susah tuh. Nah, kan udah agak mentok ke sini. Tapi lumayan agak terusap atau agak tercuci sebagian gitu kan gitu. Nah, kata Abu Hurairah, ya kan? Hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo. Beginilah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu ketika mencuci tangannya itu keduanya sampai ke sini dilebihkan. Bapak-bapak yang mungkin kaos pendek atau tangan pendek lebih enak. Ibu-ibu di rumah ya kan pakai daster lebih enak gitu kan? Seperti itu, leluasa. Tapi mungkin untuk yang kantoran agak sulit. Apalagi kalau bajunya yang selimpit terus ngepas ya kan? Boro-boro harus dinaikin gitu. Hanya segini aja mungkin ya kan? Itu harus disopot. Terpaksa ya. Di toilet yang tertutup dia buka baju kemudian berwudu gitu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu ya, di kita insyaallah mencuci kedua tangan ya tidak pelit lah gitu kan. Tidak sampai atau kurang dari siku ya, tidak pernah. Cuci sampai sini doang misalkan enggak pernah di kita insyaallah. Biasa dilebihkan. Minimalnya pas lebih sedikit. Ya kan walaupun tidak sampai ke atas gitu. Yang selanjutnya para ulama membahas tentang membasuh kepala seperti ini. Apakah itu kewajiban wudu atau bukan? Maka di sini disebutkan ittafaqal ulama'u ala anna mashar ra'si min furudil wudu. Para ulama telah sepakat bahwa mencuci kepala itu termasuk fardu wudu, seperti itu. Tapi mereka berbeda pendapat tentang ukuran mencuci kepala. Gitu. Apakah setengahnya, apakah sepertiganya, apakah 2/3-nya, seperti itu. Maka ada sebagian para ulama yang kemudian mensyaratkan, mengharuskan cukup sepertiga saja ketika berwudu, gitu. Tidak usah sampai berbasah-basah kepala, gitu. Kata para ulama, ya kan? Ada yang mengatakan cukup 2/3 saja, boleh, kata gitu. Saya ketika masih kecil ya diajarin ketika di sebuah pengajian atau sebuah sekolah, kalau kamu kata sudah rapih rambutnya, tiba-tiba mau sholat, aduh, ini kalau nanti wudhu berantakan nih gitu kan, sisiran. Maka boleh cuma diairin ke sini kan, ke belakang kan. Itu namanya anak-anak dikerjakan, Bu. Cur. Nah, gitu. Atau ini doang sedikit. Iya kan? Seperti itu. Itu namanya anak-anak dikerjakan, gitu kan. Ternyata ada pendapatnya memang, gitu itu. Cukup sepertiganya, cukup 2/3-nya, kata gitu, ya kan. Cukup 1/4-nya juga, gitu kan. Tidak perlu basahan semua, gitu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam sebuah hadis
Rasul itu ketika berwudu dan mengusap rambutnya, maka Rasul akbala wa adbaro. Ya kan, yang sampai gerakannya ke belakang, kedepankan lagi, terus mengusap kedua telinga gitu. Walaupun Rasul pernah juga membasuh atau mengusap kepalanya itu di ubun-ubun ketika Rasul pakai sorban. Ini kan sorban nih, katakanlah. Sorbannya nggak dilepas, tapi tiba waktu sholat, maka Rasul mundurkan sorbannya, set. Nah gitu, diusaplah ubun-ubunnya, di sini disebutkan. Nih. Kata hadis Al-Mughirah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, ya tawaddo. Sesungguhnya Rasul yang pernah berwudu, pamasaha binasiyatihi. Rasul mengusap ubun-ubunnya. Wa 'alal imamah, dan kepada sorbannya. Ini sorban mungkin digeserkan ke belakang, Rasul usap begini. Gitu, barangkali ya, itu perkiraannya. Jadi yang depannya kena usapan ada air, airnya juga dituangkan, terus sedikit dibuang lah, tidak terlalu basah. Nah, diusap. Sama diusapkan ke sorbannya atau ke ininya ya, pecinya seperti itu. Itu ketika peci tidak dilepas. Nah, ketika pecinya dilepas, itu Rasul dari depan ditarik ke belakang, di belakang dibalikin lagi ke depan, kemudian mengusap kedua telinga. Itu kalau caranya seperti itu, rambut berantakan, ya kan, langsung nggak rapih gitu kan. Itu bisa dibedakan. Ini pasti wudunya yang gaya itu lebih sahih gitu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apakah ketika berwudu itu setelah ya membasuh ini cukup sekali gitu kan, ataukah 2 kali atau 3 kali? Nah, di sini Rasul di dalam hadis yang sahih, lama soha anhu tawaddu'a marrotan. Rasul berwudu sekali-sekali, ya kan? Kadang 2 kali, kadang 3 kali. Tapi untuk membasuh rambut, kepala itu satu kali. Gitu ya. Nah, ini namanya para ulama dijelaskan atau menjelaskan, gitu kan. Nah, kemudian juga mereka berbeda pendapat, ya kan? Setelah mencuci mencuci kepala gitu ya, kemudian masuk ke dalam membasuh kaki gitu kan, ilal ka'bain. Nah, di dalam hal ini pun para ulama kemudian menyebutkan di antara perselisihan tentang hal tersebut gitu ya. Apakah ketika mencuci kaki itu, ya kan, apakah wajibnya dengan dibasahi atau diusap? Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang harokat di arjul itu. Wa arjula atau wa arjuli, seperti itu. Maka sebagian mengatakan wajib untuk dibasuh, sebab arjulakum itu di fathah, ma'tuf kepada fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, dibasahi, ma'tuf kepada ayat tentang mencuci wajah, kedua tangan, juga kedua kaki, seperti itu. Tapi kalau orang Syiah tidak. Itu ayat wa arjulikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, gitu, di kasroh. Maka mereka diusap tanpa ada air lagi, seperti itu. Ya kan? Itu mereka ya. Berbeda dengan kita. Nah, di kita insyaallah untuk lebih selamat, sebab Rasul pernah mengancam ketika ada seorang sahabat yang bersuci, yang berwudu, itu tumitnya terlewat, nggak kecuci. Maka Rasul menyebutkan wailul lil aqabi minan nar. Celakalah itu tumit-tumit yang tidak terkena air gitu. Artinya Rasul membetulkan ini cara wudunya masih salah gitu. Mungkin wudunya tidak sempurna, tumit belakangnya masih kering gitu, tidak tercuci. Maka Rasul pun menyebutkan wailul lil aqabi minan nar, kan. Neraka welah bagi kaki-kaki atau tumit-tumit yang tidak tercuci, seperti itu. Nah, itu kemudian untuk mencuci kedua kaki itu, apakah cuma cukup sampai kedua mata kaki? Ternyata dalam hadis disebutkan oleh beliau, itu Rasul mencucinya sampai ininya betisnya, gitu, sampai betisnya dilebihkan. Itu bagi mungkin celana yang bisa diangkat. Tapi kalau mungkin anak muda yang celananya yang selimpit sampai ujungnya terancip gitu ya, gitu, itu ya Allah itu kan. Boro-boro diangkat banyak, ya kan, diajak ketika kebelat mau buka susah gitu. Ya, itu mungkin hanya sebatas mata kaki lebih dikit.
Tapi bagi yang leluasa diangkat agak dibasahin sampai ke setengah betisnya lah katakanlah seperti itu. Sebab Rasul ketika mencucinya agak dilebihkan banyak. Itu lebih lebih selamat daripada cuman sampai kedua mata kaki ya seperti itu. Nah, yang selanjutnya kata para ulama al-masalah al-hadiyah asyrah yang ke-11 dari syarat-syarat wudu itu, apakah wajib tertib ketika berwudu atau boleh mengacak? Ikhtalafu fi wujubi tartibi af'al wudu ala nasakil ayat. Apakah wajib sesuai dengan ayat? Ya kan? Urutannya, misalnya nih Pak Haji Sugeng berwudu, kaki dulu ya kan. Pak Haji kenapa kaki? Yang kotor kaki. Oh, udah kaki dulu misalkan. Terus kedua tangan, terus berkumur-kumur, terus misalkan nyuci wajah, terus ngirup air ke hidung gitu kan. Itu apakah seperti itu? Boleh ngacak atau harus berurutan? Cuci kedua tangan, berwudu 3 kali, ngisep air ke hidung 3 kali, dikeluarkan, kemudian membasuh wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, ya kan, kanan dan kiri, kemudian mengusap kepala dan kedua telinga sampai kedua kaki sampai mata kaki. Apakah harus berurutan? Kata para ulama, wajib berurutan. Gitu kan di sini disebutkan, ya kan? Itu sunnahnya berurutan. Dianjurkannya untuk berurutan. Gitu. Sebab Rasul ketika berwudu tidak pernah mengacak-acak. Mungkin anak kecil kan kaki dulu gitu kan. Mana yang bisa kaki cok juga asal-asalan namanya anak-anak. Ya kan kita maklumin, Dek, yang betul wudunya ini udah betul kayak gitu. Anak kecil begitu. Padahal tadi ngacak, tangannya asal-asalan, rambutnya juga asal gitu kan. Itu namanya anak-anak dimaklumi gitu insyaallah. Kita insyaallah berwudunya tertib. Sebab kalau kita baca di buku-buku fikih setelah syarat begini akhirnya tertib, berurutan. Tidak perlu atau tidak boleh ngacak. Terus yang selanjutnya yang terakhir nih, apakah harus berkesinambungan ketika berwudu atau boleh dipotong? Ikhtalafu fi al-muwalat fi af'alil wudu. Misalnya nih, Sodroni lagi kumur-kumur sama minum air sedikit atau cuci tangan lah katakan berkumur-kumur, isep air ke hidung sama mencuci wajah tiba-tiba kering. Aduh, telepon nih. Halo Kang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ngobrol dulu ke belakang. Udah selesai nelpon, apakah itu boleh dilanjut atau dari awal? Gitu. Boleh keputus atau tidak boleh keputus kata para ulama. Di sini dibahas fadzahaba malikum ila annal muwalat fardun ma'adzikri wa ma'al qudrah wa saqitatun ma'anisyan. Imam Malik mengatakan harus berkesinambungan, tidak boleh terputus. Itu wajib ketika ingat, juga berkuasa, maksudnya mampu, dan ketika tidak lupa ya, maksudnya ketika lupa itu dimaafkan. Gitu. Ya kan? Tapi kata yang lainnya, ya kan, itu tidak wajib. Boleh kok keputus. Oh, boleh dong misalkan. Lagi berwudu, baru si kedua tangan, ya kan? Di tangan dipanggil dulu. Mas, ini ada apa, Pak? Ya kan? Ngobrol dulu. Ya kan? Kemudian melanjutkan lagi. Kenapa dibolehkan terputus? Sebab Rasul pernah ketika berwudu tentang mandi janabat, itu mencuci kedua kakinya terakhir. Itu katanya. Ya kan? Rasul janabat, ya kan? Nyuci kedua tangan, gitu ya, gitu. Terus mencurahkan dari tangan kiri ke tangan kanan, terus kemudian mencuci pansinya, terus berwudu, nyuci air ke kepala, ya kan, disiramkan 3 kali, kemudian nyiram seluruh badan dan kaki, nanti terakhir. Itu katanya Rasul pernah terakhir, gitu kan? Artinya dibolehkan terputus. Kalau menurut saya pribadi itu bukan terputus secara mungkin kayak kita ya, nelpon dulu atau mungkin dipanggil sama istri lagi wudu, mas, tolong nih gas nih habis, pasangin dulu, padahal lagi wudu. Nah, berangkat dulu gitu kan, pasangin dulu gas gitu kan, bukan seperti itu. Itu memang rangkaian bersuci ketika janabat seperti itu. Karena itu nanti nyambung ya kan, tidak terputus secara lama. Rasul setelah mandinya merata, akhirnya baru kemudian mencuci membasuh kedua kakinya. Jadi menurut saya insya Allah di sini walaupun disebutkan itu khilaf di kalangan para ulama, kita tidak pernah terputus ketika berwudu, langsung selesai sekaligus. Ya kan, dari awal sampai akhir. Kalau mungkin terputus itu ya tidak sopan lah ya, orang lagi berwudu misalnya terputus gitu kan. Ininya apa gerakan-gerakannya. Kecuali mungkin darurat ada yang minta tolong misalnya gitu kan, barangkali ya. Ada yang minta tolong darurat harus ditolong. Kalau nggak ditolong meninggal. Itu dibolehkan. Sedang sholat pun ketika ibu ada sedang sholat misalnya ya, ada hal yang harus ditolong misalnya itu boleh
diputus sholatnya. Tolong dulu, maka lanjutkan sholatnya. Ibu lagi sholat, Allahu Akbar. Anak ibu misalkan mau kejebur, udah ibu selamatkan dulu, gitu ya. Kalau nggak diambil, misalnya kepeleset, takutnya ke mana gitu kan, ke jurang atau mungkin ke hal-hal yang berbahaya misalnya. Atau ibu lagi sholat, lupa pisau masih di bawah, anak ibu merayap, aduh, wah udah, angkat dulu anak, amankan pisau, baru sholat lagi. Daripada itu pisau misalkan dijilat, nah gitu ya, dijilat ini luka, misalnya namanya juga anak-anak bayi misalkan yang baru belajar merangkak kan main makan, kalau bayi ibu ya, apa-apa ada ini makan, masukin. Ini misalnya ada hal yang berbahaya atau mungkin ada cabai rawit, wah dimakan kan bahaya gitu ya. Nanti nangis misalkan gitu. Baik, hadirin dan hadirat, ini saja barangkali permulaan tentang kitab fikih Bidayatul Mujtahid. Ini walaupun dulu pelajaran saya di kampus, tapi karena sudah selesai dan tidak pernah dibuka-buka lagi, agak ingat lupa. Namanya kitab ya. Jadi ini harus dibaca lagi gitu kan, baru agak ingat, oh seperti ini gitu kan. Tapi mungkin kalau tidak pernah dibahas lagi akan lupa. Ya kan? Makanya para ulama mencontohkan ketika mereka belajar itu dibaca berulang-ulang kitabnya itu sampai hafal. Gitu kan? Baik, ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi secara khusus, juga secara umum bagi para bapak dan ibu yang mendengarkannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nggak ada pertanyaan insya Allah ya Pak Haji? Nanti aja. Oh baik, habis adzan ya? Sebentar ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله